Allahumma aftah lana butuhal arifin. Jangan mukadimah aja. Assalamualaikum mukadimah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qad istawda'tuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina indaha amin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Hannanu ya Hannanu ya Hannanu ya Hannanu antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Mannanu ya Mannanu ya Mannanu ya Mannanu ya Mannanu dil hasani antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Alatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma milhinun rahiminun namhinun awdahinun khalqinun waqtinun. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhil qaryati wa khairi ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian agama dalam tujuan untuk mencerahkan supaya kita di antara umat Islam satu, tidak ada saling curiga atau menyalahkan sehingga menjadi perpecahan. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dorongan doa dari semua yang hadir, juga siapa saja yang pernah melihat ataupun mendengar, semoga diaminkan. Mudah-mudahan tempat ini, masjid ini dan pesantren ini Allah jadikan tempat Allah turunkan hidayah, dan Allah jadikan tempat menyebarkannya hidayah. Dan mudah-mudahan kalaupun ada dalam hati kita atau hati saya ada kekurangan, kekotoran, kurang keikhlasan, mudah-mudahan doa dari semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan supaya jadi kebaikan bagi kita dan bagi umat Islam. Karena buat apa kita capek-capek kalau tidak ada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus padilahnya bagaimana Allah katakan, intan surullah yansurukum, barang siapa kalau berniat untuk menolong agama Allah, Allah pun akan menolongnya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu silahkan bila mana dalam bahasan kami, apalagi sekarang temanya bismillah, karena bismillah ini mencakup segala, berarti bisa menanyakan segala. Karena bismillah ini mencakup dalam segala hal urusan, maka bisa menanyakan dalam segala hal. Insya Allah
kalau saya bersedia insya Allah jawab, dan kalau tidak bersedia pun akan usahakan dicari. Bersyukur kepada Allah, dan insya Allah kajian ini akan dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kenapa di dalam agama itu ada orang yang punya perasaan Allah tidak adil, agama itu seakan menyempitkan? Itu ketika Nabi Muhammad SAW didolimi, maka Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena itu ketidaktahuan. Kalaupun umpamanya kita mengetahuinya, maka niscaya kita akan semangat dan akan tahu kenapa warna kehidupan seperti ini. Maka dengan itu bismillah inilah yang dari awal. Bismillah itu dalam pan ilmu yang dipelajari di pesantren bisa diterangkan oleh setiap pan ilmu. Di antaranya bismillah itu mengandung arti bikana makana wabiyakunu mayakunu, yang berartikan kita umat Islam harus tahu bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi maka itu mutlak semuanya karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang akan terjadi baik pada umur kita, baik pada rizki kita, baik pada nasib kita, itu juga mutlak. Yang akan terjadi hanya semata kersa ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita satu, menggali ilmunya agar supaya tambah yakin, dikarenakan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada hikmah kebaikan kepada kita. Itu dalam arti di antaranya. Rahman Rahim itu adalah awal segala ciptaan. Maka banyak dalam Al-Quran dikatakan palaula padlullahi wa rahmatu kul bipadlillahi wa rahmatih. Nah, maka segala sesuatu yang ada ini awal daripada kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada kekuatan yang lebih hebat kecuali Rahman Rahim ataupun kasih sayang. Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kasih sayang. Orang sekuat apapun, sehebat apapun, kalau mendapatkan kasih sayang maka hilanglah kekuatan itu. Maka dengan kasih sayang kita berjalan kehidupan. Maka dengan kasih sayang maka terciptalah perbedaan dalam kehidupan. Dan itulah dasarnya karena kasih sayangnya Allah. Maka bila mana kita punya sifat kasih sayang, insya Allah kita akan lanjut. Allah akan tolong. Dan kalaupun kita tidak punya sifat kasih sayang, itu dalam sejarah tidak ada yang lanjut, tidak ada yang terus, semuanya hancur di akhir kemudian. Maka dengan itu kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita, semana tadi yang mukadimah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Rasul pun hanya diberikan cara untuk menyebarkan misi dan visinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan bekal rahmatan lil alamin, menyebarkan kasih sayang di kalangan manusia ataupun makhluk. Perlu diketahui dan itu harus diketahui. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibanding dari pertama Allah berikan kasih sayang kepada orang tua, maka dengan kasih sayanglah anak-anak bisa bahagia. Maka keluarga akan bahagia bila mana keluarga terpenuhi kasih sayang. Pendidikan pun akan merasakan bahagia
kalau pendidikan dipenuhi kasih sayang. Negara, pemerintah dan rakyat pun itu rakyat akan bahagia kalau selalu mendapatkan dari pemerintah kasih sayang. Pemerintah pun akan bahagia kalau mendapatkan dari rakyat kasih sayang. Tapi kalau kita bandingkan kasih sayang itu yang Allah berikan, satu, kasih sayang seorang anak kepada orang tua itu jauh dan dibanding kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi anak kasih sayang kepada orang tua, kalau umpamanya diambil persenan, paling 1% daripada kasih sayang orang tua kepada anak itu. Dan orang tua kasih sayang kepada anak kalau dibandingkan dengan kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, ya kalau di persen mungkin 1% kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya kalau dibanding kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kalau dibanding kasih sayang Nabi kepada umatnya dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, ya mungkin kalau bisa dipersenkan mungkin 1% kasih sayang Nabi kepada umatnya dibanding kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga law ya'lamul kafiruna ma indallahi minarahmah ma qanato bijanatihi ahadun. Kalaupun orang kafir mengetahui kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya, maka niscaya orang kafir pun tidak akan putus harapan akan masuk surga, dikarenakan kasih sayangnya Allah itu sangat-sangat kepada hamba-hambanya. Sehingga bila mana orang yang hidup di dunia ini ada penuh dengan kasih sayang, walaupun hanya seorang, umpamanya kalau kita mau mencari ilmu, itu satu langkah Allah akan balas dengan diampuni satu dosa, dengan dicatat satu kebaikan, dengan dicatat satu derajat. Tapi kalau orang ingin mendatangi silaturahmi karena rasa kasih sayang, maka Allah akan catat dalam satu langkah 1000 kebaikan dan akan hapus 1000 keburukan dan 1000 derajat Allah angkat. Itulah hebatnya kasih sayang. Sehingga kalaupun orang kafir kelihatannya punya sikap kasih sayang, itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Contoh aja, kalau kita mau ngambil ayam dengan cara kasih sayang, itu lebih berbahaya bagi ayam daripada dengan kekerasan. Maka hati-hatilah bagi orang yang punya kasih sayang, karena dampak kasih sayang itu lebih hebat, lebih kuat dibanding dengan segala-gala kekuatan. Maka dengan itu tanamkanlah kasih sayang kita, kalaupun kita sedang rumah tangga, kepada keluarga kita. Kalau kita sudah punya turunan, kepada anak turunan kita. Kalau kita telah punya tetangga, kepada tetangga kita. Dan insya Allah kalau tiap rumah tertanam kasih sayang, maka akan terjadilah negara baldatun thayyibah, sakinah mawadah. Akan terjadi negara penuh dengan kasih sayang. Kalau negara penuh dengan kasih sayang, insya Allah akan tentram kita hidup ini. Kita bertemu hanya seorang di tengah hutan dengan orang yang penuh kasih sayang, pasti kita pun akan enak. Kita bertemu, kita bertamu kepada seseorang yang penuh kasih sayang, kita pun akan enak. Itulah kasih sayang. Maka dengan Rahmanir Rahim ini, maka gambarkan segala aturan yang Allah tetapkan itu, kalau kita periksa, itu dasarnya kasih sayang. Supaya tidak menimbulkan sesuatu yang dijadikan permusuhan. Jangan bermusuhan. Aslihu baina ahwaikum. Kamu harus berbuat baik, harus berbuat kebaikan, keberesan. Karena itu menimbulkan kasih sayang. Irhamu mang fil ar yarhamkum mang fis sama. Kalau kita bisa mengasihi sayangi orang
makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas pun akan menyayangi kita. Itulah kekuatan kasih sayang. Dikarenakan bismillah ini adalah suatu bacaan sehari-hari, dan kadang-kadang bismillah ini diperdebatkan dan dipermasalahkan. Ada yang Fatihah pakai bismillah, ada yang Fatihah tidak pakai bismillah. Maka insya Allah lah dalam kajian ini, kalau ada masalah seperti itu, mudah-mudahan tercerahkan dan perbedaan pendapat tidak menjadikan perselisihan. Karena bangunan pun bisa utuh, bisa hebat karena perbedaan. Ada batu, ada pasir, ada kayu. Tidak mungkin jadi bangunan kalau tidak ada perbedaan. Maka dengan perbedaan, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umat kami, perbedaan umatku adalah suatu kasih sayang. Timbulkan kasih sayang untuk menambah dan menggali. Itu barangkali kalau mau nanyakan langsung aja bisa tanyakan, dan kalau ada masih mic bisa seseorang untuk memperjelas pertanyaan. Coba siapa yang ingin menanyakan? Langsung saja, walaupun ketika sedang menguraikan. Jangan menguraikan. Bismillah itu kalau tidak pertanyaan, sebelum pertanyaan jangan diikhtilafkan ada yang pakai baca bismillah ataupun tidak, karena ini ikhtilaf yang telah disahkan di para ulama dan tidak ada perselisihan. Di antaranya para ulama yang menetapkan bismillah itu adalah bagian daripada ayat Fatihah. Memang dalilnya juga ada. Satu, itu kata Nabi ketika Jibril datang, qad ja'ani Jibril wa ma ulqiya alayya minal wahyi ila bil basmalah. Ketika Nabi datang untuk memberikan wahyu, maka setiap memberikan wahyu maka Jibril mengawali dengan basmalah. Kedua, ada yang mengatakan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap tahun 2 kali menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril, dari mulai Fatihah sampai Anas, dan diawali dengan dipisah dengan basmalah. Itulah bacaan bismillah. Dan juga keterangan daripada Ummu Salma wasoha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-basmalah fi awalil Fatihah fi shalah wa adaha ayatan minha. Faqad soha min Ummi Salma. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini sahih yang diterima dari Ummu Salma, bahwa Nabi Muhammad SAW bila mana ketika sholat dia baca basmalah selalu dalam awal Fatihah, dan Kanjeng Nabi menghitung basmalah ayat daripada Fatihah. Adapun Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, bismillah itu bukan daripada ayat Fatihah, dikarenakan diterima hadis sahihain dari Aisyah fi sahihain wa hadis min Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtatiu as-salata bi takbir wa qiraatin bil hamdalah rabbil alamin. Ketika itu Siti Aisyah menerangkan dan diterima ini hadis sahihain Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ketika mengawali sholat itu dengan takbir dan langsung dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu sudah diterima dua-duanya dan sudah disahkan, dan kita tidak mungkin dan tidak diperbolehkan mengoreksi Imam Syafi'i ataupun menyalahkan Imam Hanafi. Berarti kesimpulannya kalau kita pengikut Syafi'i wajib harus baca bismillah dalam sholat. Kalau kita pengikut Imam Maliki ataupun Abu Hanifah tidak apa-apa, kita sholat tidak baca bismillah. Innamal a'malu binniyat.
Di dalam penerapan anamal amalu biniat ada qaid. Qaid itu yaitu gimana tujuan kita. Contoh seperti kalau kita ini punya istri dan istri itu dihalalkan, tapi kita membayangkan istri yang haram. Kita menyetubuhi istri dengan perasaan bukan istri tapi seorang yang diharamkan, padahal menyetubuhi istri itu hukumnya haram. Itulah innamal a'malu binniyat. Dan ini pun kalau kita baca bismillah karena pendapat Imam Syafi'i itu jadi wajib, dan kalau kita mengikut Imam Hanafi itu diperbolehkan tidak baca Fatihah. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 sesuai dengan hukum hitab taklib. Ada wajib menurut pendapat Imam Syafi'i ketika sholat membaca Al-Fatihah. Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, dan juga ada yang mubah. Yang sunat seperti ketika mau makan, ketika sunat kifayah seperti mau makan. Ada yang mubah seperti ketika memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada yang haram ketika membaca basmalah ketika mau mengerjakan sesuatu yang haram. Ada yang makruh ketika mau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang makruh lidati atau yang kotor, seperti dalam kitab-kitab kanadrati rajuli li parji zaujatihi ilaih. Mungkin cukup sekian. Mungkin sudah jelas. Jadi kalau baca Fatihah bagi pendapat Imam Syafi'i wajib, berarti kalau bagi madhab Hanafi itu tidak ada yang wajib palingnya, karena tidak ada wajib. Ada yang lagi ditanyakan lagi? Tadi mengatakan dengan istri tapi ingat dengan pacar yang lama. Bagaimana kalau jadi anak?
Tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, cuman bacaannya Bismika Allahumma. Jadi Bismika Allahumma. Tapi ketika turun ayat Bismillahi majreha wa mursaha, mursaha itu bisa kata qiraat Hamzah dan qiraat Isa'i, bisa dibaca imalah majreha wa mursaha, majreha wa mursaha. Maka ketika ada ayat Bismillahi majreha wa mursaha, maka Nabi dalam sebuah tafsir membacakan Bismillahnya dengan Bismillahi. Dan ketika ada turun ayat Yuridullah awikurrahman, maka Nabi membacanya Bismillahirrahman. Dan ketika ada ayat turun Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, maka jadilah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau baca Bismillah di masa Allah atau bingkana makana, itu mah ketetapan cuma mengikuti. Jadi sifatnya tidak bisa dirombak karena itu telah ditetapkan. Dan barangkali bisa dicukupkan. Jadi kalau bagaimana kalau terjadi jelasnya bagaimana artinya kata Bismillah masya Allah apa itu artinya? Bismillah masya Allah. Maknanya Bismillah masya Allah adalah suatu hijajah wiridan itu kalau tidak salah antara adzan dan iqamah subuh ya, sebelum bacaan al-maghrib atau Muhammad, setelah bacaan al-maghrib atau Muhammad. Bismillah masya Allah. Artinya Bismillah tidak apa-apa. Hukumnya Bismillah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hukumnya bisa sunat kecuali di dalam bacaan Fatihah. Itu mah tidak diperbolehkan, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah, kalau ditinggal artinya Bismillah masya Allah, itu babnya itu bisa umpamanya kalau dimanakan isti'anah. Jadi Bismillah masya Allah, ya Allah, saya memohon pertolongan dengan menyebut nama-Mu untuk Allah memberikan kersah. Dengan kersahnya Allah, setelah begini ya, Bismillah masya Allah, umpamanya kita ini mau jadi supaya Allah itu ngersahkeun, menghendaki dengan memohon pertolongan menyebut nama Allah, semoga Allah menghendaki dengan tujuan ini. La yasriku suwailallah, Allah supaya menghendaki untuk menjaga kita dari keburukan, karena tidak ada la yasriku suwailallah itu tidak ada yang bisa untuk menjaga seseorang daripada keburukan, hanya Allah. Asliku sayyidullah. Faman bikum minimatin Allah, itu dengan pertolongan menyebut nama Allah dan kersahnya Allah, bahwa segala sesuatu yang sifatnya nikmat yang ada di dalam nikmat kita semua itu adalah nikmat dari Allah. Tidak pernah. atasnya itu secara gamblang secara gambar atas barangkali itu bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, mana yang kita kurang paham. Jadi segala sesuatu itu dengan kersah kehendak Allah. Di dalam sebahagian kehendak itu adalah untuk menghalangi kita dari keburukan.
jabaran daripada itu, bagian tafsir mengatakan rahmat itu al-anti bi al-jahili ibadi, yaitu suatu sayangnya Allah dengan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan rohim itu adalah maknanya dakwah ikinian itu untuk orang mukmin, di antaranya
Dan daripada penjelasan Ar-Rahmanir-Rahim, nama Allah Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diberikan kepada yang lain. Sebagaimana dauhan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillaha awil Rahman." Maka Allah membandingkan lafaz Ar-Rahman dengan lafaz Allah, yang mana dua-duanya tidak bisa diberikan kepada yang lain. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim fa innahu yutlaqu 'alal makhluqi ayatan. Selain diberikan nama untuk Allah, tapi juga diberikan kepada yang lain, kepada makhluk seperti kepada makhluk. Semisal dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim diberikan untuk nama Rasulullah SAW. Dan jikalau nama Ar-Rahman diberikan untuk yang lain, seperti Musailimah Al-Kadzdzab yang oleh ahli Yamamah dikatakan Rahmana wa anta waisul wara la tajalu rahmana, itu hanya ta'annud karena orang-orang itu kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Musailimah Al-Kadzdzab diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kadzdzab, pendusta, karena mengaku-ngaku dan karena oleh kaumnya disebut Rahman. Jadi Rahman itu fix khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Ar-Rahim. Mungkin mungkin untuk khusus Allah itu Rahman dan Rahim perbedaan. Mungkin dalam maknanya, artinya kasih sayang Rahim itu bisa dipakai kasih sayang makhluk dan bisa dipakai kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Rahman itu hanya khusus kasih sayang Allah, tidak bisa dipakai kasih sayang makhluk. Adapun dipakai nama, mungkin tidak bisa karena ada Abdul Rahman. Abdul Rahim. Jadi kita kalau begitu ya sebaiknya kita jangan anak kita siapa aja dipakai atau pakai nama Rahman. Memang itu Rahman itu hanya khusus kepada Allah. Ada pakai Abdul ya, sebaiknya mungkin bagaimana tanggapan masing-masing. Ayah betul. Untuk selanjutnya, kenapa asma Allah itu beda dengan sifat Allah, dan kenapa banyak yang baik tapi tidak dijadikan asma Allah? Asma Allah itu hanya 100. Asma Allah hanya 100. Sifat Allah itu hanya 20. Kenapa asma Allah tidak bisa ditambah pakai Al-Hasan? Ya
rohim sifat mubalaghah kerjaan fa'il, dan rahmat adalah awal ataupun mustaqoh dari pengambilannya. Rahmat itu masdar. Dan makna rahmat seperti tadinya. Kalau makna rahmat adalah al-mun'im atau al-musib di jalan pilihan, rohim al-mun'im atau al-musib di dalam pilihan, rahmat yaitu biqatul fil qalbi tadi tapaduli pakisan. Rahmat itu maka bisa rahmat itu diterapkan kepada selain Allah. Barangkali bisa cukupkan pertanyaan? Cukup? Nah, kalau sudah cukup tidak bisa dipaksakan. Cuma jangan menyalahkan kalau ada yang tidak teruraikan. Karena tidak tahu apa yang harus diuraikan. Kalau hanya menguraikan bisa panjang sampai subuh. Cuma apa yang mau diuraikan? Ya masih ada satu pertanyaan lagi kalau untuk ditanyakan. Kalau ada masalah ada? Kalau tidak ada, hanya untuk penutup saya insya Allah mohon doa dari semuanya. Karena kenapa saya mau, padahal ilmu saya sedikit, ulama lebih banyak, karena ada kaitannya beragama. Kedua, karena hidup ini harus bermanfaat untuk bangsa dan agama. Yang ketiga, karena walaupun tidak bermanfaat, itu tetap berjalan waktu itu. Jadi jangan disia-siakan. Maka dengan itu, dengan kemampuan masing-masing, mohon doanya minimal didoakan agar ini bisa menyebar kemana-mana, dan insya Allah ini Allah jadikan jalan pencerahan bagi orang yang telah mendengar, tidak ada lagi kebingungan, tanda tanya, salah dalam pemikiran beragama. Amin ya rabbal alamin. Apa saja mampunya, mampu menguraikan silakan. Umpamanya ada pertanyaan kata ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau menguraikan itu, insya Allah saya tahu, silakan. Karena ini bukan masalah saya, ini masalah agama. Yang kedua, kalau merasakan tidak tahu, mohon supaya datang agar supaya ikut menanyakan. Dan bagi yang tidak bisa datang dan apa alasan yang umpamanya beralasan, mohon didoakan ini supaya berjalan sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan ini dijadikan jalan rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan materi, tidak ada tujuan apa-apa, hanya tujuan alhamdulillah bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, juga sedikit yang pernah dialami dipelajari, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin.